Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, perkenalkan saya Farsul Fursan, mahasiswa Universitas Siber Asia. Pada video ini saya akan membahas kondisi dan tren digital marketing di Indonesia saat ini, khususnya mengenai pemanfaatan digital marketing berbasis artificial intelligence di Indonesia dalam strategi pemasaran digital. Pembahasan ini saya ambil dari berita resmi kompas.com serta beberapa sumber ekonomi terpercaya lainnya. Kemudian, saya analisis menggunakan konsep-konsep digital marketing yang telah saya pelajari di perkuliahan. Presentasi ini ditujukan untuk pengambil keputusan bisnis dan pemasar digital di Indonesia. Latar belakang digital marketing Indonesia. Ada 4 latar belakang mengapa strategi pemasaran digital berubah di tengah tekanan AI dan persaingan global. Yang pertama, digitalisasi makin masif. Peralihan layanan dan penjualan ke kanal digital meningkat pesat di semua sektor. Masyarakat lebih sering mencari informasi produk melalui Google, media sosial, marketplace, bahkan berinteraksi langsung dengan brand melalui chat. Yang kedua, persaingan global. Hal ini membuat perusahaan tidak lagi mengandalkan pemasaran konvensional, tetapi beralih ke digital marketing yang lebih cepat, terukur, dan berbasis data. Yang ketiga, evolusi AI. Seiring perkembangan teknologi internet menjadikan AI sebagai inti strategi pemasaran. Dan yang keempat, adaptasi berbasis data. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 210 juta pengguna internet, sehingga pasar digital menjadi sangat besar dan kompetitif. Sumber berita dan tren utama AI dalam digital marketing. Berdasarkan berita kompas.com tahun 2025 yang berjudul Strategi Pemasaran Digital Berubah di Tengah Tekanan AI dan Persaingan Global, dijelaskan bahwa banyak perusahaan mulai mengubah strategi pemasarannya dengan memanfaatkan AI, seperti chatbot dan customer service otomatis, respon 24 jam 7 hari seminggu, pengurangan beban customer service, dan conventional commerce. Berikutnya, personalisasi konten. Menjadikan konten dinamis berdasarkan perilaku, lokasi, dan preferensi. Yang ketiga, rekomendasi produk. Meningkatkan AOV atau average order value dengan cross-sell dan upsell berbasis machine learning atau ML. Berikutnya, otomatisasi iklan. Dynamic Creative Automation adalah teknologi yang secara otomatis mengubah elemen iklan, baik gambar, teks, atau call to action, secara real time berdasarkan audiens yang melihatnya. Bidding otomatis, yaitu sistem ini menggunakan algoritma machine learning untuk menetapkan tawaran dalam lelang iklan secara otomatis, disesuaikan untuk setiap lelang individu. Dan optimisasi ROI real time, ini adalah proses pemantauan dan penyesuaian kampanye secara terus-menerus untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan keuntungan tertinggi. Dan yang terakhir, analitik prediktif. Prediksi charge yaitu prediksi yang bertujuan mengidentifikasi pelanggan yang kemungkinan besar akan berhenti menggunakan layanan atau produk sebelum mereka benar-benar pergi. Customer Life Value atau CLTV, dan permintaan untuk perencanaan proaktif. Artinya, teknologi AI kini bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi sudah menjadi kebutuhan utama dalam pemasaran digital. Berikutnya adalah identifikasi industri atau sektor. Tren ini banyak terjadi pada beberapa sektor bisnis, terutama e-commerce, UMKM online, startup digital, retail dan FMCG, dan perbankan digital. Contohnya marketplace yang menggunakan chatbot untuk melayani pelanggan 24 jam atau brand yang menampilkan iklan berbeda sesuai minat masing-masing pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua industri mulai mengadopsi AI untuk meningkatkan efektivitas pemasaran mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang customer journey dan digital funnel. Jika dianalisis menggunakan konsep customer journey, AI membantu perusahaan memahami perjalanan konsumen mulai dari tahap awareness,
consideration, hingga purchase. Dengan data digital, perusahaan bisa mengetahui apa yang dicari konsumen, produk apa yang sering dilihat, dan kapan mereka siap membeli, sehingga pesan pemasaran bisa lebih tepat sasaran. Dalam digital marketing funnel, AI juga berperan di setiap tahap. Pada tahap awareness, AI membantu penargetan iklan yang lebih akurat sehingga timbul interest dari konsumen. Pada tahap consideration, chatbot menjawab pertanyaan pelanggan secara cepat. Pada tahap conversion, sistem rekomendasi produk mendorong pembelian. Dan pada tahap loyalty, email otomatis menjaga hubungan dengan pelanggan. AI menambah nilai di tiap tahap, targeting di awareness, personalisasi di consideration, rekomendasi saat conversion, dan retensi otomatis di loyalty. Jadi, AI mempercepat proses dari calon pelanggan menjadi pelanggan tetap. Berikutnya, konten dan data marketing serta peran media sosial. Selain itu, tren saat ini juga mengarah pada pemasaran berbasis data atau data driven marketing. Perusahaan tidak lagi menebak-nebak strategi, tetapi menggunakan data analitik untuk mengukur performa iklan, engagement media sosial, hingga tingkat konversi. Konten yang dibuat pun lebih personal, relevan, dan sesuai kebutuhan audiens. Platform visual dan video menjadi saluran utama untuk awareness dan transaksi. Pilih kanal berdasarkan demografi dan konversi. Instagram, TikTok, YouTube dominan untuk engagement visual, konten video pendek, cepat, akuntabel, dan viral. Influencer dan call jembatan ke audiens niche. Social commerce dan live shopping menggabungkan discovery dan transaksi. Menurut saya, ini membuat pemasaran menjadi lebih efisien dan tidak membuang biaya promosi. Berikutnya kita ke dampak bagi bisnis dan konsumen. Dampaknya bagi bisnis cukup signifikan. Dari sisi bisnis, biaya promosi lebih hemat, targeting lebih akurat, pelayanan lebih cepat, dan penjualan meningkat. Sedangkan bagi konsumen, pengalaman belanja menjadi lebih mudah dan relevan, responsif, dan sesuai kebutuhan pribadi. Namun, ada juga tantangan seperti persaingan semakin ketat, kebutuhan SDM digital yang tinggi, serta risiko ketergantungan pada teknologi. Untuk rekomendasi strategi, berdasarkan analisis tersebut, saya memberikan beberapa rekomendasi strategi digital marketing, yaitu pertama, memanfaatkan chatbot AI untuk customer service 24 jam. Yang kedua, memanfaatkan data analitik untuk personalisasi iklan. Yang ketiga, mengoptimalkan SEO dan SEM agar mudah ditemukan di mesin pencari atau visibilitas berkelanjutan. Keempat, memanfaatkan media sosial dan influencer untuk meningkatkan awareness. Kelima, membuat konten edukatif dan soft selling agar lebih dipercaya konsumen. Menurut saya, kombinasi teknologi dan strategi kreatif akan membuat pemasaran lebih efektif. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa tren digital marketing Indonesia saat ini semakin mengarah pada pemanfaatan AI dan pemasaran berbasis data. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan lebih unggul dalam persaingan, sedangkan yang tidak beradaptasi berisiko tertinggal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap strategi digital marketing modern sangat penting bagi pelaku bisnis di era digital. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.